Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 5 Maret 2022, berjudul Dia Menetapkan Perjanjiannya dengan Kita. Ayat intinya terdapat di dalam Yehezkiel 16, ayat 62 dan 63. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan dengan itu, engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu. Waktu aku mengadakan pendamaian bagimu karena segala perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dia Menetapkan Perjanjiannya dengan Kita, sebagai petunjuk bagi kita agar dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya, dengan menuruti perkataan nubuatan Yesus yang berkata, barang siapa yang bertahan akan selamat, adalah sebagai berikut. Pertama, yang dikehendaki Tuhan karena Dia telah menetapkan perjanjiannya dengan kita adalah agar kita menjadi terang bagi orang kafir, membuka mata yang buta, mengeluarkan orang terpenjara dari dalam penjara dosa. Aku, Tuhan, telah memanggil kamu dalam kebenaran dan akan memegang tanganmu dan akan memelihara kamu dan memberikan kepadamu satu perjanjian bangsa itu untuk menjadi terang bagi orang kafir, membuka mata yang buta, mengeluarkan orang terpenjara dari dalam penjara, dan mereka yang duduk di dalam kegelapan keluar dari penjara. Kedua, yang dikehendaki Tuhan karena Dia telah menetapkan perjanjiannya dengan kita adalah agar kita berpegang teguh dalam iman kepada Allah di hari-hari yang suram dan menakutkan, dan Ia tidak pernah gagal memenuhi janjinya. Janganlah takut pada hari-hari yang suram, apalagi kalau itu nampaknya menakutkan. Berimanlah di dalam Allah. Dia mengetahui kebutuhanmu. Dia memiliki segala kuasa. Kasih-Nya yang kekal dan penuh belas kasihan tidak pernah pudar. Janganlah takut yang Ia gagal memenuhi janjinya. Dialah kebenaran abadi. Tak pernah Ia mau mengubah perjanjian yang telah dibuatnya bagi orang yang mengasihinya. Dia akan memberikan kepada hamba-hambanya yang setia sejumlah keterampilan yang diperlukan. Ketiga, yang dikehendaki Tuhan karena Dia telah menetapkan perjanjiannya dengan kita adalah agar kita menaruh kepercayaan kepada keberadaan Kristus sebelum penjelmaannya yang tidak bisa diukur dengan angka-angka. Kristus menunjukkan kepada mereka bahwa walaupun mereka menghitung umur hidupnya kurang dari 50 tahun, namun kehidupan ilahinya tidak bisa dihitung oleh perhitungan manusia. Keberadaan Kristus sebelum penjelmaannya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Keempat, yang dikehendaki Tuhan karena Dia telah menetapkan perjanjiannya dengan kita adalah agar kita memiliki kehidupan yang asli, yang tidak dipinjam, dan yang hanya diperoleh dari keilahian Kristus sebagai jaminan orang-orang percaya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dalam Kristus ada kehidupan yang asli, yang tidak dipinjam dan yang tidak diperoleh. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Keilahian Kristus adalah jaminan bagi orang-orang percaya akan kehidupan yang kekal. Kelima, yang dikehendaki Tuhan karena Dia telah menetapkan perjanjiannya dengan kita adalah agar kita bergantung pada kekuatan Allah melalui malaikat-malaikatnya yang mempertahankan jiwa setiap orang dengan kuasa yang besar, agar kita tidak jatuh pada kelemahan sifat alami manusia. Mereka yang memasuki hubungan perjanjian dengan Allah surgawi tidak dibiarkan jatuh ke dalam kuasa setan atau kepada kelemahan sifat alamiah mereka. Mereka diundang oleh Juru Selamat, biarlah ia berpegang pada kekuatanku, agar ia boleh berdamai dengan aku, dan ia akan berdamai dengan aku. Roh-roh kegelapan akan memerangi jiwa-jiwa yang pada suatu waktu berada di bawah kekuasaan mereka, tetapi malaikat-malaikat Allah akan mempertahankan jiwa itu dengan kuasa yang besar. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.